Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metaverse dan memiliki dalam potensi pasar, bagian potensi manfaat, dan sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malika Febrianti Wibowo, NIT 2243011, kelas KLK 4 Alpha. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana potensi pasar metaverse dapat berkembang dalam 5 tahun ke depan. Sertakan analisis faktor-faktor pendorong utama seperti kemajuan teknologi, peningkatan adopsi pengguna, dan peran perusahaan teknologi besar dalam mendorong ekosistem metaverse. Baik, untuk jawabannya, potensi pasar metaverse dalam 5 tahun ke depan ada di bagian kemajuan teknologi, yaitu VR dan AR. Teknologi VR dan AR akan meningkatkan dalam kualitas aksesibilitas dengan headset yang lebih ringan dan nyaman dan resolusi tinggi, serta inovasi optik dan baterai. Untuk jaringan 5G dan komputasi awan, implementasi jaringan 5G akan meningkatkan kecepatan internet dan mengurangi latensi, sementara komputasi awan akan mendukung rendering grafis kompleks dan penyimpanan data. Untuk peningkatan adopsi pengguna, yaitu generasi Z dan milenial. Generasi muda yang akrab dengan teknologi digital akan menjadi pengguna utama metaverse, mencari pengalaman interaktif dan imersif. Pada pandemi COVID-19, pada saat pandemi mendorong adopsi teknologi digital, mempercepat kesadaran dan penggunaan solusi virtual seperti metaverse. Untuk peran perusahaan teknologi besar, investasi dan inovasi. Perusahaan besar seperti Meta yang kita sebut sekarang Facebook, Microsoft, dan Google berinvestasi besar dalam teknologi metaverse, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan platform. Untuk ekosistem terbuka, perusahaan ini berupaya menciptakan ekosistem terbuka untuk integrasi berbagai aplikasi dan layanan, menarik lebih banyak pengembang dan pengguna. Selanjutnya, untuk pertanyaan, analisislah bagaimana metaverse dapat diintegrasikan ke dalam sektor pelayaran. Diskusikan potensi manfaat serta tantangan yang mungkin dihadapi, seperti aksesibilitas, teknologi, biaya implementasi, dan kesiapan tenaga pelayaran. Untuk integrasi metaverse dalam sektor pelayaran. Untuk bagian manfaatnya yaitu ada pelatihan dan simulasi. Metaverse menyediakan simulasi realistis untuk pelatihan awak kapal, mengurangi risiko dan meningkatkan keterampilan awak kapal. Untuk manajemen operasional, teknologi AR meningkatkan manajemen operasional kapal dengan informasi real time dan instruktur akurat. Untuk kolaborasi dan komunikasi, Metaverse memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara tim di darat dan laut, meningkatkan koordinasi dan respon. Untuk tantangannya, yaitu aksesibilitas teknologi. Banyak kapal mungkin kekurangan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mengakses Metaverse. Biaya implementasi. Investasi awal untuk adopsi teknologi Metaverse bisa sangat tinggi, terutama untuk perusahaan pelayanan yang kecil. Kesiapan tenaga pelayaran. Mengadopsi teknologi baru memerlukan pelatihan dan adaptasi, memakan waktu dan sumber daya pastinya. Untuk pertanyaan, bagaimana metaverse dapat mempengaruhi interaksi sosial dan budaya masyarakat? Bahas dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari penggunaan luas metaverse, seperti peningkatan konektivitas sosial versus isolasi fisik, serta perubahan dalam norma sosial. Jadi, dampak metaverse terhadap interaksi sosial dan budaya memiliki dampak positif. Dampak positifnya itu peningkatan konektivitas sosial. Metaverse memungkinkan interaksi virtual tanpa batas geografis, memperluas jaringan sosial dan komunitas global. Untuk aksesibilitas dan inklusi, Metaverse memberi peluang bagi individu dengan keterbatasan fisik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Untuk dampak negatifnya yaitu ada isolasi fisik. Terlalu banyak interaksi virtual dapat menyebabkan isolasi fisik, berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan tatap muka. Perubahan norma sosial. Norma sosial dan etika dapat berubah dengan interaksi dalam metaverse, mempengaruhi perilaku individu. Terus yang keempat, identifikasi kebutuhan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan penggunaan metaverse secara luas. Termasuk dalam analisis ini adalah kebutuhan akan jaringan internet yang cepat dan stabil, perangkat keras seperti VR, AR, headset, dan berkembang perangkat lunak yang mendukung. Untuk kebutuhan infrastruktur teknologi untuk metaverse, itu jaringan internet, kecepatan dan stabilitas. Diperlukan jaringan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah untuk pengalaman metaverse yang mulus dan real-time. Didukung oleh 5G dan serat optik. Perangkat keras seperti VR, AR, headset.
Headset yang nyaman dan ringan, dan resolusi tinggi sangat penting dengan kemajuan dalam teknologi baterai dan layar untuk komputer dan smartphone. Perangkat keras yang kuat dan kompatibel dengan aplikasi Metaverse, termasuk komputer dengan GPU mumpuni dan smartphone yang mendukung AR. Perangkat lunak, platform dan aplikasi. Pengembangan perangkat lunak yang mendukung berbagai aplikasi dan layanan dalam Metaverse adalah kunci. Interoperabilitas. Standar dan protokol yang memastikan interoperabilitas antara berbagai platform dan layanan sangat penting untuk ekosistem Metaverse yang terintegrasi. Untuk pertanyaan, analisis bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi perkembangan Metaverse. Diskusikan aspek-aspek penting yang perlu diatur seperti privasi data, keamanan cyber, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen dalam lingkungan virtual. Pengaruh kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap perkembangan Metaverse. Dalam hal privasi data, yaitu regulasi yang ketat. Kebijakan dan yang melindungi data pribadi pengguna dalam Metaverse, memastikan data dikumpulkan dan digunakan secara transparan dan aman. Keamanan cyber, yaitu proteksi terhadap serangan. Regulasi yang memastikan perusahaan menerapkan standar keamanan cyber tinggi untuk melindungi pengguna dari serangan dan penipuan. Ada juga hak kekayaan intelektual, perlindungan IP. Kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual dalam Metaverse untuk mencegah pelanggaran dan plagiarisme. Yaitu ada juga perlindungan konsumen, yaitu transparansi dan keamanan. Regulasi yang memastikan produk dan layanan dalam Metaverse aman digunakan, dengan mekanisme untuk menangani keluhan konsumen dan penyelesaian sengketa. Sekian penjelasan penerapan Metaverse dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.